di mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah. Mari kami mengajak mensukseskan 5 sukses Ramadan. Di mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan lipatan pahala. Maka daripada itu, para pemirsa dimanapun berada, mari kami mengajak untuk bisa melaksanakan dan mensukseskan 5 sukses Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyimal yundira ba'san shadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulih. Para pemirsa dimanapun berada, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia-Nya, alhamdulillah pada saat ini kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Ini adalah sebuah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberikan nikmat sehat, nikmat longgar, dan serta nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat iman dan takwa. Para pemirsa, dengan nikmat tersebut wajib kita untuk mengucapkan syukur kepada Allah, dan kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa dimanapun berada, saat ini kita sedang melaksanakan ibadah suci puasa di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan lipatan pahala. Maka daripada itu, para pemirsa dimanapun berada, mari kami mengajak untuk bisa melaksanakan dan mensukseskan 5 sukses Ramadan. Yang pertama adalah sukses puasanya. Yang kedua adalah sukses sholat tarawih. Yang ketiga adalah sukses tadarus Al-Quran. Yang keempat, sukses melaksanakan iktikaf dan Lailatul Qadar. Serta yang kelima, sukses menunaikan zakat fitrah dan zakat mal. Para pemirsa dimanapun berada, kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ini adalah suatu kewajiban yang harus kita jalankan. Agar puasa kita menjadi berkualitas, kita harus bisa mengamalkan dan mengerjakan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan utusan Allah. Yang pertama, agar kita bisa sukses dan bisa berkualitas dalam puasa kita, yang pertama adalah meluruskan niat. Karena dengan niat yang lurus,
dengan niat karena Allah, ikhlas karena Allah, maka puasa tersebut akan menjadi sebuah pahala yang besar dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana Nabi bersabda, "Man soma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan mencari pahala, imanan wa ihtisaban, didasari dengan iman, menjalankan perintah Allah dan mencari pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Para pemirsa, setiap manusia pasti punya salah, setiap manusia pasti punya dosa, ya. Dengan ibadah bulan suci Ramadan dengan khusyuk, dasar iman dan mencari pahala, maka dosa-dosa kita akan diampuni Allah, dosa-dosa yang terdahulu. Yang kedua, para pemirsa, agar puasa kita berkualitas, kita harus thayyibul kalam. Kita harus thayyibul kalam. Apa itu thayyibul kalam? Kita harus berbicara yang baik. Kita hindari perkataan dusta, kita hindari perkataan yang menyakitkan orang lain, kita hindari perkataan-perkataan yang berbau penipuan ataupun perkataan-perkataan yang berhubungan dengan kata-kata yang tidak dibenarkan. Sebab orang yang berpuasa Ramadan tetapi dia masih berkata bohong, dia masih menggunjing orang lain, dia masih berbuat ucapan-ucapan yang dilarang, maka puasa tersebut tidak ada bagi Allah memberi pahala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan tetapi dia tidak meninggalkan ucapan dusta, bahkan dia mengerjakannya, maka tidak ada hajat, tidak ada keinginan dari Allah memberikan pahala puasa tersebut, walaupun dia meninggalkan makan dan minum. Maka daripada itu, para pemirsa dimanapun berada, mari kita sama-sama bisa thayyibul kalam, ya, berbicara yang baik. Dengan berbicara yang baik, ya, kita akan menjadi orang yang disayangi oleh Allah. Selanjutnya, para pemirsa dimanapun berada, di bulan suci Ramadan ini kami mengajak supaya bisa membiasakan membaca Al-Quran, membiasakan menderes kitab suci Al-Quran, karena Al-Quran adalah wahyu Allah, kitab suci Allah yang harus kita agungkan. Bagaimana cara kita mengagungkan wahyu Allah? Bagaimana cara kita mengagungkan ayat-ayat Allah? Yaitu dengan cara membacanya, dengan cara memahami arti dan maknanya. Sebab orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar, lebih-lebih pada bulan suci Ramadan. Para pemirsa, Nabi telah bersabda dalam hadisnya, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Nah, di bulan suci Ramadan, satu kebaikan yang dia amalkan, maka Allah akan lipat gandakan. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Sebagaimana Nabi bersabda, tidaklah ada sekelompok manusia, sekelompok kaum yang berkumpul di dalam masjid, kemudian dia membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, ataupun dia menderes Al-Quran, kecuali Allah akan mencurahkan rahmat kepadanya. Para pemirsa dimanapun berada, dengan kita membaca dan membiasakan baca Al-Quran, kita akan mendapatkan kasih sayangnya Allah. Sebab orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan kitab suci Al-Quran, keduanya adalah orang-orang yang terbaik di muka bumi ini. Sebagaimana Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu sekalian adalah orang yang mau belajar membaca Al-Quran serta mengajarkan kitab suci Al-Quran. Alhamdulillah, para pemirsa dimanapun berada, kita usahakan, kita perlukan di dalam 1 bulan melaksanakan ibadah puasa ini, supaya kita bisa berusaha mengkhatamkan membaca Al-Quran. Bagaimana cara mengkhatamkan Al-Qurannya? Kita awali membaca dari surat yang paling terdepan,
surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah sampai dengan surat An-Nas dibaca dengan berurutan. Para pemirsa dimanapun berada, demikian tadi sedikit dari mau'idhah hasanah. Semoga ini bisa menjadi manfaat buat kita semua, serta bisa menjadikan sebuah target semangat di dalam meraih pundi-pundi pahala di bulan suci Ramadan. Wabil taufiq wal hidayah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.